Dia adalah salah satu siswa yang jenius, tampan, pintar menggambar dan berbakat. Tetapi sayangnya dia dijauhi oleh teman-temannya karena dia adalah seorang kidal, alias dia tidak bisa mempergunakan tangan kanannya seperti pada umumnya. Segala kegiatan dia lakukan dengan tangan kiri seperti menulis, memegang sesuatu, bahkan makan. Di sekolahnya dia selalu menjadi juara kelas. Apalagi dengan dia memiliki kemampuan sebagai seorang poliglotisme, atau dia dapat menguasai lebih dari 4 bahasa asing. Dan hal itulah yang menjadikan dia sebagai salah satu siswa yang diistimewakan oleh guru-gurunya. Tetapi dirinya selalu merasakan kesendirian dan kepahitan hidup yang dialaminya karena banyak sekali orang yang mengatakan dirinya adalah anak kurang ajar, dikarenakan dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Walaupun begitu, ada beberapa orang anak yang mau bergaul dengannya. Hanya beberapa anak saja. Sebenarnya ada salah seorang siswi yang disukai oleh Fahri. Siswa itu bernama Jihan. Dia adalah seorang anak kaya raya yang memiliki paras cantik, manis, baik, dan pintar sekali memainkan alat musik piano. Dia sering diminta untuk tampil di berbagai pagelaran, festival, atau mengiringi orkes di teater. Jihan disukai oleh banyak anak lelaki yang menyatakan cinta kepadanya. Namun dia selalu menolaknya karena sebenarnya dia menyukai Fahri. Tetapi dia takut untuk mengungkapkannya karena dia berpikir kalau Fahri adalah anak yang pendiam dan cuek. Begitu pula dengan Fahri. Dia juga takut mengungkapkannya kepada Jihan karena dia takut kalau Jihan membencinya dan ikut menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Suatu hari, Fahri sedang sibuk mengotak-atik soal pelajaran kimia di sekolahnya. Karena pada saat itu jam pelajaran sedang kosong, tiba-tiba seorang teman sekelas Fahri bernama Anam menghinanya. Anak kurang ajar loh. Sebenarnya ngerti aturan enggak sih? Di mana-mana orang normal nulis pakai tangan kanan. Lah ini malah pakai tangan kiri. Kamu ini sebenarnya anak manusia bukan sih? Hina Anam. Kemudian Reza ikut menghinanya. Yang biasanya pakai tangan kiri kan setan. Berarti lo bangsa setan dong. Sontak seluruh kelas menertawakannya kecuali Jihan. Fahri tentu saja tidak terima. Kemudian Fahri membanting pensilnya ke meja. Kalian kalau ngomong dijaga ya. Aku juga gak pernah minta dilahirin seperti gini. Emang ini hidup aku. Masalah buat kamu semua. Apa? Anam kemudian berkata, "Wih, si Kidal sekarang sudah berani ngomong kayak gitu. Lo mau cari ribut sama aku ya?" Kemudian tangan Anam menarik baju Fahri. "Aku gak takut sama kamu. Ngapain sih kamu ngurusin hidup orang lain? Urus saja kehidupan kamu sendiri," kata Fahri langsung berdiri. "Kurang ajar." Anam kemudian hampir memukul muka Fahri. Namun tiba-tiba
Jihan datang di hadapan mereka berdua. Udah, stop. Jangan ada kekerasan di sini, oke? Anam, kamu itu seharusnya berpikir lebih dewasa dong. Jangan seperti anak TK. Kamu selalu merendahkan orang lain. Bukan cuma kamu saja, tapi teman-teman yang lain. Semuanya merasa paling sempurna sendiri. Orang yang menghina temannya sendiri lebih hina dari sampah. Kemudian Anam melepas cengkramannya. Cantik, kamu itu gak usah belain anak ini. Anak ini gak tahu sopan santun, gak penting. Kemudian Jihan pun berkata, terus kenapa? Masalah? Jihan kemudian langsung kembali ke tempat duduknya dengan muka agak marah. Sejenak suasana kelas yang tadinya ribut menjadi hening karena perkataan Jihan tadi. Fahri merasa kasihan dengan Jihan. Ia berkeinginan untuk menghibur Jihan, akan tetapi rasanya tidak mungkin. Waktu pulang telah tiba. Semua anak berhamburan keluar kelas. Fahri tak sengaja berpapasan dengan Jihan di depan pintu gerbang sekolah. Jihan kemudian menyapanya. Fahri, sapa Jihan dengan senyum manisnya. Hei, lagi nungguin siapa? Tanya Fahri. Aku lagi nungguin supir aku jemput. Oh, makasih ya, sudah membelaku tadi di kelas, kata Fahri. Gak masalah. Saat itu jantung Fahri berdebar, tangannya dingin dan berkeringat karena gugup, karena diajak bicara oleh Jihan. Agar hal itu tidak terjadi lama, akhirnya dia pun berpamitan. Jihan, kalau gitu aku duluan ya, kata Fahri sambil gemetar. Iya, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu besok, balas Jihan tersenyum dan melambaikan tangannya ke Fahri. Fahri kemudian juga melambaikan tangannya. Tak terasa hari telah berganti. Hari itu para guru sedang ada keperluan mendadak. Jadi pada hari itu tidak ada jam pelajaran. Fahri terus-menerus memandangi ke segala arah mencari Jihan, karena saat itu Jihan sedang tidak ada di kelas. Dia khawatir dengan Jihan. Dia takut kalau ternyata Jihan sakit. Kemudian dia bertanya pada teman sebangkunya yang bernama Doni. Doni sendiri adalah seorang teman Fahri yang baik dan tidak mau menghina Fahri. Don, kok dari tadi aku gak lihat Jihan? Dia kemana ya? Apa jangan-jangan dia lagi sakit? Tanya Fahri. Aku juga gak tahu. Mungkin dia lagi di perpustakaan atau di gedung teater sekolah. Tunggu. Kok kamu tanya Jihan? Kamu suka ya sama dia? Tanya Dani. Enggak kok, jawab Fahri ketakutan. Ngaku aja. Enggak. Waduh, sekarang kan aku ada rapat OSIS. Fahri, aku pergi dulu ya, kata Doni setelah melihat jam dan langsung berlari ke ruang OSIS. Fahri sendirian. Untuk mengisi kesendiriannya, dia pun pergi ke gedung teater sekolah. Di sana suasana sangat sepi. Dia bisa leluasa di sana karena dia akan melukis wajah Jihan dengan pensil di sebuah kertas. Saat di gedung teater, Fahri serius dan begitu menikmati kegiatan menggambarnya. Dia menggambar wajah Jihan dengan mirip, walau tidak 100%. Tapi tiba-tiba
Bah! Seorang mengageti Fahri dari belakang. Dan saat Fahri menoleh, ternyata itu adalah Jihan. Fahri kemudian langsung buru-buru menutup hasil gambarannya tadi karena takut dilihat oleh Jihan. Jihan, aku kira kamu tadi kemana? Ternyata di sini. Kamu lagi apa di sini? Tanya Fahri. Oh, aku sedang ada urusan dengan Butina. Kamu sendiri lagi ngapain ya? Fahri berkeringat dingin. Jantungnya berdebar, tubuhnya bergemetar, dan telapak tangan dingin karena tiba-tiba Jihan langsung duduk tepat di samping Fahri. Oh, aku lagi mengisi waktu luang saja di sini, jawab Fahri. Ini apa? Tanya Jihan menarik kertas gambaran Fahri. Jangan, kata Fahri menarik kertas yang sudah dipegang Jihan. Namun dia tidak berhasil. Akhirnya kertas tersebut berhasil direbut oleh Jihan. Saat Jihan membalikan kertas tersebut, dia tiba-tiba terkejut. Begitu tahu kalau di kertas tersebut Fahri telah menggambar wajahnya lengkap dengan tulisan Jihan Ananda. Fahri, ini kan aku. Wow, keren banget. Wah, aku dulu selalu berharap wajahku digambar seseorang. Bagus banget. Apa ini untukku? Tanya Jihan. Iya, sebenarnya itu spesial untukmu, jawab Fahri tersenyum. Terima kasih Fahri. Aku senang sekali hari ini. Aku juga mau memberikanmu sesuatu, kata Jihan langsung mengambil sesuatu di saku roknya. Ini. Kemudian Jihan memberikan Fahri sebuah kartu kecil. Apa ini? Ini tiket khusus buat kamu. Besok malam aku akan tampil di acara teater musikal kota. Aku sebagai pianis di sana. Kamu bersedia datang ya? Soalnya kedua orang tuaku sedang kerja di Jerman, jadi tidak mungkin ada yang menemaniku. Kamu mau ya menemani aku? Pinta Jihan. Tentu saja aku mau, jawab Fahri. Jihan senang saat mendengar kata tersebut. Kemudian mereka saling pandang satu sama lain. Jihan, kok kamu mau sih bergaul denganku? Tanya Fahri. Aku tertarik untuk bergaul dengan anak jenius seperti kamu, jawab Jihan. Kamu tidak malu memiliki teman kidal sepertiku? Tanya Fahri. Tidak, aku malah senang. Soalnya kamu itu unik. Aku ingin bisa mengenalmu lebih jauh kok, jawab Jihan. Oh, makasih. Mereka berdua malah asik mengobrol sampai siang. Sepulang sekolah, Jihan tidak menyadari kalau tas Jihan sebenarnya dimasuki Fahri sebuah surat. Jihan menyadarinya saat berada di kamarnya. Surat apa ya ini? Bingung Jihan sambil membuka isi surat tersebut dan kemudian membacanya, yang isinya berbunyi, untuk Jihan. Maaf, aku sudah memasukkan surat ini di tasmu. Aku hanya ingin mengungkapkan isi hatiku. Sebenarnya telah lama aku mengagumimu. Dirimu seperti bidadari yang dikirimkan untukku. Maaf sekali lagi, tak sepantasnya aku yang tidak sempurna ini menyukaimu, tapi aku malah menyukaimu. Maukah kamu mengisi ketidaksempurnaanku ini? Kamu mau jadi pacarku? Dari Fahri. Jihan langsung kaget dan rasanya lemas. Tetapi sebenarnya dia bahagia
karena seseorang yang dia sukai ternyata menyatakan rasa cinta padanya. Hari pertunjukan telah tiba. Pagi tadi Jihan tidak masuk sekolah karena latihan. Sesuai janji, akhirnya Fahri menghadiri acara tersebut. Fahri mencari-cari Jihan di tempat itu sampai akhirnya dia berhasil bertemu dengan Jihan. Saat itu Jihan sangat cantik dengan dandanannya yang seperti seorang putri. Jihan, panggil Fahri. Fahri, sapa Jihan dengan nada pelan, masih tak percaya kalau Fahri menembaknya. Kamu sudah baca surat itu? Tanya Fahri. Sudah, jawab Jihan. Bagaimana jawabanmu? Iya, aku mau, jawab Jihan dengan mata berkaca-kaca. Fahri senang bukan kepalang karena cintanya diterima oleh Jihan. Kemudian Fahri mengusap air mata terharu Jihan. Hei, jangan menangis. Kalau kamu menangis, nanti cantiknya hilang loh. Jangan nangis ya. Aku senang kok bisa dampingi kamu, kata Fahri menghibur. Kamu janji? Tanya Jihan sambil menyodorkan jari kelingkingnya. Aku berjanji, kata Fahri membalas jari kelingkingnya. Pada akhirnya mereka menjalani hubungan dengan baik. Jihan selalu merasa terhibur. Akhir-akhir ini setelah kehadiran Fahri, hidup Jihan pun terasa lebih bahagia.